semua akan indah dan klop pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, Kau baik sekali atas hidup kami. Sampaikan sabdamu, ajari kami sekali lagi. Jangan jemu-jemu Roh Kudus mengajari. Dan jangan bosan memakai hamba-hambamu ini. Sembunyikan kami di balik salib-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Siap untuk mendengar firman Tuhan. Kita terus diajar sama Kristus dan kita bertumbuh ya. Saya baca ayatnya. Saya itu mendoakan beberapa kebutuhan jemaat Gereja Mawar Syaron. Ada yang mengalami masalah juga, ada yang baik-baik, nggak apa-apa. Tapi waktu saya berdoa, keluar dari hadirat Allah itu sebuah firman. Makanya saya pikir, Sabtu ini saya akan ajarkan aja ke keluarga saat teduh. Sebuah firman muncul. Kayaknya sih beberapa orang, tidak sedikit banyak yang stres tahun ini tanggung jawab dan kewajibannya. Saya nggak tahu apa itu, nanti ditelusuri satu-satu itu biarkan Roh Kudus yang aplikasi di hati. Tapi pokoknya banyak orang tuh kepikiran harus bayar itu, bayar ini. Dan kewajibannya termasuk waktulah bagi mahasiswa, pelajar sekolah, itu berarti studi, nanti ke depan itu ada ulangan. Pokoknya apapun juga yang merupakan kewajibanmu, jangan dibuat stres, jangan dibawa stres. Percayalah, Tuhan itu punya perbendaharaan untuk kita. Apa yang kita butuhkan, Tuhan sediakan. Sebelum kita harus mengeluarkan whatever itu, baik itu waktu, talenta, termasuk yang namanya sumber daya secara fisik dan jasmani, apapun itu, Tuhan itu sudah supply. We need to tap into His supply. Kita perlu untuk connect dengan persediaannya. Nah, kita belajar dari satu cerita yang luar biasa. Yesus membayar bea untuk bait Allah. Matius 17 ayat 24 saya bacakan dulu. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus. Dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Ayat 24 dulu ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Siapa yang tiba di Kapernaum? Yesus dan murid-muridnya. Kapernaum adalah home base-nya Tuhan. Jadi Yesus itu lahir Bethlehem, besar Nazaret, tetapi pusat pelayanannya, basis pelayanannya itu di Kapernaum. Sebenarnya menurut sejarah hanya 2 dari golongan Yesus dan 12 murid itu yang tinggal di Kapernaum, yaitu Yesus dan Petrus. Sisanya bukan tinggal di Kapernaum. Kalau Anda tahu utara Israel itu, ya, itu kota-kota, town atau desa-desa itu dusun-dusun berdekatan. Jadi mereka nggak jauh, jalan kaki juga bisa. Kadang-kadang perlu jam, berapa jam. Tetapi itu nggak no big deal gitu ya. Mereka bisa menempuhnya tanpa transportasi. Yesus dan Petrus tinggal di Kapernaum. Supaya Anda tahu dulu background story-nya. Kenapa nanti Yesus bayari Petrus saja. Karena ini adalah bea untuk bait Allah dari kota Kapernaum. Yesus ini luar biasa. Tuhan itu berwibawa. Nah, kita sekarang lihat Yesus dan Petrus. Datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus. Kok nggak berani datang ke Yesus? Kok nggak berani? Pemungut bea itu datangnya ke Petrus, nggak berani langsung ke Tuhan Yesus. Karena Yesus itu begitu suci, begitu holy, begitu berwibawa. Orang tuh sungkan datang kepadanya. Tapi kalau kita anak-anaknya jangan sungkan ya. Anda ada perlu apa datang kepada papa? Kalau nggak nanti kita minta dari tetangga. Apa yang Anda butuhkan? Peace, damai sejahtera, sukacita, atau lebih banyak kasih supaya kita bisa mengasihi. Atau kita butuh kebutuhan jasmani. Doa Bapak kami ajarkan, berilah pada kami hari ini makanan kami secukupnya. Minta itu sama Bapak, bukan sama tetangga. Jangan sungkan. Tapi orang yang tidak kenal Tuhan sungkan. Tapi orang ini seringkali disalah ngerti, seolah-olah dia adalah seorang pemungut bea bait Allah yang jahat, yang
seperti ahli Farisi, orang Farisi ahli Taurat yang suka menjebak. Bukan. Orang ini sebenarnya tidak jahat sih. Kalau saya baca-baca ulang, orang ini oke-oke aja. Dia sungkan sama Tuhan, dia tanya sama muridnya, gurumu itu bayar bea bait suci nggak sih? Jadi dia datang ke Petrus. Tapi kita nggak boleh sungkan ya. Kita ada butuh apapun juga rohani, jasmani, datangnya harus pada Tuhan. Doa itu harus menjadi permulaan. Doa juga menjadi akhiran. Kita boleh berusaha di tengah-tengahnya. Alfa Omega harus selalu Tuhan. Nah, Yesus dan Petrus tinggal di Kapernaum. Murid-murid yang lain itu mungkin kali ini di ayat 24 hanya mengantar Tuhan pulang. Yalah, itu courtesy, itulah sopan santun. Yang senior diantarkan pulang dong. Cowok aja antarkan cewek sampai ke pintu kok. Ya siapa tahu di sini ada yang lagi pacaran. Harus gentleman ya. Antarkan sampai ke orang tuanya kembali. Jangan malam-malam. Nah, ditanya waktu itu, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jadi kita tahu sekarang kita tahu jumlahnya. Dibutuhkan 1 orang per orang 2 dirham. Ini apa sih? Apakah ini pajak negara? Bukan. Ini bukan yang Yesus katakan, berikan pada Tuhan, berikan pada Allah apa yang menjadi milik Allah, kepada kaisar apa milik kaisar. Ini bukan. Ini bea bait Allah. Dalam bahasa Yahudinya, dalam custom mereka, ini disebut sebagai ransom for the soul offering. Atau seperti korban penebusan dosa. Ya, kita tahu bahwa keselamatan kita nggak bisa dibeli dengan emas, perak, permata. Semua itu karena darah yang mahal, darah anak domba, diberikan cuma-cuma. Tapi zaman dulu itu, bait suci itu mengharuskan mereka itu membayar suatu bea. Sebagai bentuk ransom for their soul, atau sebagai bentuk penebusan untuk mereka. Masa Yesus harus bayar itu? Yang benar aja, Yesus orang berdosa emangnya? Bukan. Yesus bukan orang berdosa. Yesus gak perlu bayar itu. Harga 2 dirham. Gak perlu dia. Yang perlu dibaptis itu kita, bukan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus dibaptis supaya menggenapi kehendak Bapa, karena dialah jalan. Lah kita kan tinggal niru dia. Di jejak kakinya. Karena itu Tuhan dibaptis sama Yohanes. Itu sampai Yohanes ketakutan loh. Yohanes membaptis itu sampai gemetaran di dalam air. Dikira airnya dingin atau apa. Bukan. Tapi dia ketakutan harus membaptis anak Allah. Yesus tanpa dosa. Tapi Tuhan berkata, kamu tetap harus baptis saya. Karena demikianlah kehendak Bapa. Yesus itu gak perlu bayar bea 2 dirham, apalagi ransom for the soul offering. Yesuslah the savior of our soul. Yesus itu malah justru juru selamat jiwa kita. Kok malah dia bayar bea? Kalau kita sepatutnya ya kan, keenakan kita ini dikasih cuma-cuma. Tapi ya justru itulah anugerah, kita tuh dikasih itu apa adanya sama Tuhan, cuma-cuma. Tidak perlu kita membelinya. Berkat Tuhan itu ya, diberikan pada kita itu for free loh. Harusnya Tuhan tidak, harusnya Tuhan tersinggung nih. Kalau ini manusia biasa, mungkin dia bisa berkata, lu orang gak tahu gue siapa. Mungkin gitu ya bahasa sehari-harinya. Kalian gak tahu ya aku ini siapa. Aku ini raja tahu. Aku tuh yang punya bait suci. Bukankah aku harus tinggal di rumah Bapakku waktu Yesus tertinggal di sana umur 12 tahun? Kalau orang lain itu hanyalah jadi hamba di rumahnya seperti Musa. Seorang hamba yang dipandang setia di dalam rumah Allah. Musa loh di tingkat itu hanyalah hamba. Hanyalah budak di bait suci seperti Samuel kecil atau bocah itu. Kita ini hanyalah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan. Kalau Tuhan itu anak di rumah itu. Dialah ahli waris. Dialah pangerannya sorga. Masa dia harus bayar 2 dirham? Masuk ke rumah sendiri dia harus bayar karcisnya. Tapi Tuhan itu gak tersinggungan. Ya belajar dari Tuhan ya. Sedikit intermezzo, tambahan-tambahan. Jangan tersinggungan jadi orang lah. Jangan punya spirit of entitlement atau perasaan berhak. Anak Allah aja loh gak merasa berhak di bait Allah. Dia melepaskan haknya. Jawabnya ayat 25. Memang, jawab Petrus nih. Petrus ngomong gini, memang membayar. Gini loh, orang ini tanya sama Petrus karena sungkan. Tapi dia tanya ke alamat yang tepat. Minimal Petrus itu mengerti hati gurunya. Dan Petrus itu terkesan ngawur. Sebelum tanya pada Tuhan, dia langsung jawab sendiri. Mungkin dia jaga gengsi gurunya. Oh iyalah, tentulah, bayarlah. Gitulah kira-kira tonasinya, ayat 25. Jawab Petrus, memang membayar. Bayar kok. Tapi Petrus gak berbohong. Kata-kata Petrus itu sangat profetik sekali. Dan Petrus dituntun sama Roh Kudus. Yesus dari kecil itu, dia menaruh dirinya di bawah hukum Taurat.
Yesus itu tidak menaruh dirinya above the law, atau above the law, di atas hukum. Dari sejak kecil, dia disunat dengan sunatnya Yahudi yang disuruhkan oleh Musa. Dari sejak kecil, Yesus diserahkan ke bait suci, ikut penyerahan bayi. Siapa berani serahkan dia? Tidak tahukah Simeon itu yang di bait Allah, yang memegang bayi Yesus? Mungkin dia cubit-cubit pipinya lucu, dia lagi cubit pipinya pencipta loh. Bukankah segala sesuatu diciptakan oleh firman? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Are you ready? Firman itu adalah Allah. Ada lagi satu orang di bait Allah waktu namanya Hana yang dia nggak mau. Mereka ini nggak mau mati sebelum melihat Mesias karena mereka itu dapat nubuatan. Waktu diangkat Yesus seperti gaya Simba di Lion King itu mungkin begitu ya. Saya cuma imajinasi begitu. Dia nggak tahu yang dia gendong itu, yang dia timang-timang dan dia nyanyi-nyanyikan, lucu-lucuin dengan suara bayi itu penciptanya. Yesus dari kecil itu diserahkan ke bait Allah. Siapa berani serahkan bayi Yesus? Saya serahkan anak-anak jemaat, saya berani karena saya gembalanya. Siapa berani serahkan Yesus? Gak ada yang berani. Tapi Yesus menaruh dirinya di palungan. From birth till he died. Dari lahir sampai mati, Yesus menundukkan diri pada hukum yang ada di dunia. Berikan pada Allah apa yang milik Allah. Pada kaisar pun apa yang milik kaisar. Bea 2 dirham ini pun dia tunduk pada penjaga bait suci. Padahal bait suci gak kebagusan waktu itu. Gak kebagusan. Kok bisa? Nanti berapa minggu kemudian Yesus masuk ke bait Allah. Dirombak, ditunggang balikan penjual beli di situ. Tukar falas, valuta asing. Lalu jualan merpati. Yesus berkata, kalian jadikan sarang penyamun. Tapi dia tetap tunduk. Di dalam Yesus tidak ada roh pemberontakan. Makanya orang yang ikut Tuhan gak akan memberontak. Ya, orang ikut Tuhan itu selalu tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Karena gimana? Like father, like son. Tuhan Yesus itu kayak gitu. Makanya Petrus gak salah waktu dia berkata, memang bayar kok. Betul. Bukan hanya bea 2 dirham itu. Itu gak ada apa-apanya. Dari sejak kecil, dia itu menundukkan diri. Ya, nanti saya akan kasih poin-poinnya ya. Yang pasti ya, bayarlah apa yang merupakan kewajibanmu ya. Jangan kita itu mundur dari itu, mentang-mentang kita siapa. Nggak boleh. Your duty is your duty, your responsibility is your responsibility. Kewajibanmu adalah kewajibanmu. Sekalipun di dunia ini, sekalipun kita itu sudah menjadi warga negara sorga, kita ini sudah menjadi anak Allah. Yohanes 1:12, barang siapa percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Tapi apa yang merupakan kewajibanmu? Baik itu kepada orang tua maupun kepada sesama kita, kepada bos kita, tempat kerja, gereja, whatever, apapun itu juga. Pada anak sendiri, apapun merupakan kewajiban Anda. Jangan lakukan apa yang nyaman. Jangan interview diri sendiri, would you like to do this? Apakah kamu bersedia lakukan ini? Bukan masalah opini. Kita bersedia atau enggak, carilah kehendak Allah. Lakukan apa yang betul, apa yang benar, bukan apa yang nyaman. Dan jangan takut membayar apa yang merupakan kewajibanmu. Ayat yang 25 kita lanjutkan, jawabnya memang membayar. Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan. Bagus ini. Yesus dahului dia untuk menunjukkan keilahiannya. Karena Petrus supaya nggak bingung, Petrus itu menjawab karena dia membela gurunya. Tapi supaya dia sendiri mantap, Yesus tanya sama dia dulu. Dia kaget. Untuk sebelum nanti Yesus suruh dia bayar 4 dirham, supaya Petrus nggak salah paham. Dia bayar itu bukan karena dia harus. Dia bayar itu karena dia kasih. Karena dia itu mengasihi. Karena dialah he is love. Supaya jangan kacau doktrin Petrus. Dari awal depan langsung diskakmat sama Tuhan. Terus, tadi ada orang ngomong gini ya. Kaget dia kok Tuhan tahu. Supaya dia langsung set up. Jelas-jelas posisinya. Yesus itu ilahi. Yang tagih bea ini pun hanya manusia, orang berdosa di bawahnya. Kalau Yesus ngalah, bukan berarti Yesus kalah. Ini menunjukkan kepada kita betapa lembutnya juru selamat kita. Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dan dari siapakah raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Kalau raja kan otoriter. Raja itu kan aristokrat. Ini kan bukan demokrasi. Kalau raja kan nggak mungkin pangerannya sendiri, apalagi kalau seperti Firaun misalkan, atau seperti kaisar. Nggak mungkin kan? Dari siapakah raja dunia itu memungut bea dan pajak? Pasti dari rakyat kan? Dan dari
Atau dari orang asing, jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Kalau rakyatnya bebas, apalagi rajanya. Yesus berkata, akulah rajanya. Aku itu rajanya. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak Allah, Yesus Kristus adalah raja atas alam semesta. Bapaknya setiap jiwa, setiap roh. Dan juga tentunya gembalanya bait Allah. Dia berkata, jadi bebas kan rakyatnya. Apalagi anaknya. Apalagi the Lord. Apalagi Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya the Lord of Hosts. Itu artinya Allah Maha Kuasa. Tapi host juga dipakai untuk orang-orang yang hosting sesuatu. Oh, aku kedatangan tamu loh. Saya jadi hostnya mereka hari ini. Host itu kan tuan rumah. Yesus itu adalah tuan rumah. Tuhan atas rumahnya. Tapi Yesus berkata, sekalipun bebas rakyatnya, ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Jangan sampai kita jadi batu sandungan bagi mereka. Makanya tetap kita harus bayar nih. Jangan kita jadi batu sandungan. Pergilah memancing ke danau. Wow. Dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah. Dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Petrus itu panggilannya sebagai penjala manusia, bukan pemancing manusia. Sebelumnya dia adalah penjala ikan, karena dia adalah seorang nelayan kawakan. Dari seorang yang menjala disuruh mancing, itu kan downgrade ya kan? Jangan takut hari-hari ini kalau pekerjaan Anda seolah-olah slow. Seolah-olah pemasukan agak sedikit pelan. Jangan takut juga kalau seperti kondisi sekeliling Anda kurang bagus. Kadang-kadang Tuhan bawa kita ke jalan downgrade atau turun. Dari penjala ke pemancing. It's okay loh itu. Tuhan lagi nguji iman kita. Karena berarti di depan sana ada bonus yang besar. Saya bukan bicara soal materi. Tapi pengalaman dengan Tuhan. Oh ajaib. Tuhan suruh dia mancing. Kalau saya jadi Petrus ya tersinggung lah. Tuhan, come on lah. Saya ini sudah menjala. Mancing itu kan kerek. Begitu loh. Udah naik mobil otomatis kok naik manual. Udah naik turbo kok naik yang bututan. Tuhan suruh dia pelan-pelan, gak apa-apa. Slow is good. Kalau slow itu with me. Luar biasa ya. Tuhan lagi ajari dia untuk melihat perbendaharaannya. Heaven's treasury. Perbendaharaan di atas. Tuhan gak mau dia bergantung dengan pengalamannya, keahliannya, hematnya, hikmat-hikmat manusia. Tuhan gak mau pakai kekuatannya. Kamu pergi mancing ya ke danau. Jangan coba-coba ya. Gak ada yang namanya coba-coba. Supaya kamu tahu bahwa kamu nanti nangkep ikan itu dengan koin, itu Petrus pasti garu-garu kepala. Gimana tuh maksudnya mana ada ikan, di dalamnya ada koin. Petrus belum tahu kali, selama ini dia tahu Yesus sebagai guru. Ya, mungkin notok-notok sebagai Mesias anak Allah. Tapi tahukah bahwa Yesus itu juga adalah seorang director of fish and creator of coins? Yesus itu direktur ikan. Dia ilahi kan? Dia masuk aja langsung disapa, diberitahu. Teka-teki. Yesus tahu apa yang terjadi pembicaraan di luar sana, nggak ada CCTV. Itu menunjukkan omniscience, kemahatauan Tuhan. Itu menunjukkan, lalu berikutnya apa yang terjadi nanti ikan itu ada koinnya. Mana kita bisa kontrol ikan? Kalau kita kontrol anjing masih bisa, karena kita bisa latih hewan-hewan tertentu. Di kebun binatang aja masih bisa. Coba kontrol ikan liar. Di luaran sana, apalagi Danau Galilea itu sebenarnya juga disebut Sea of Galilee. Atau sebenarnya itu juga sebuah lautan. Seringkali ada angin taufan, itu terkenal sekali, badai itu sering terjadi. Mana bisa dia kontrol ikan in the deep sea atau di laut yang sangat dalam itu? Kok bisa Tuhan pilih, lalu ada unsur kebetulannya nggak mungkin satu, bahkan bukan satu di antara 10 miliar. Satu di antara nggak mungkin. Kalaupun Tuhan punya kuasa untuk menaruh koin di sebuah ikan, apakah chance atau kesempatannya kerek dapat yang satu itu dari jutaan ikan di lautan? Itu menunjukkan bukan hanya Tuhan Maha Tahu. Waktu Petrus masuk, dia tahu apa yang terjadi di luar situ. Tapi juga menunjukkan Allah, Yesus ini Maha Kuasa. Dia set up langsung jelas posisinya. Dia ilahi. Kalau dia bayar ini bukan karena dia harus. Dia bayar ini karena dia adalah kasih. Luar biasa ya. Jangan kira Tuhan harus memberkatimu loh. Jangan kira Tuhan harus menyembuhkanmu. Tuhan tidak harus menyembuhkan aku. Tuhan tidak harus menyelamatkan aku. Saya bisa selamat itu, siapakah aku ini Tuhan jadi biji matamu. Dengan apa aku balas selain puji dan sembah kau. Tuhan tidak harus. Dia itu ilahi. Kita harus tahu diri. Dan Tuhan menunjukkan ikan pertama Tuhan. Dia berkata nanti ya, saya bawa ke jalan downgrade dulu. Supaya kamu nanti melihat mujizatku.
Kamu downgrade dulu melihat mujizatku. Penyakit ini tidak akan membawa kematian. Atau jika Tuhan lamban-lamban datang, 4 days later, 4 hari kemudian, semua orang sudah hilang harapan, malah dibangkitkan tuh Lazarus. Dalam Tuhan, pergumulanmu tidak akan busuk. Pergumulanmu menjadi alasan untuk dia menunjukkan kemuliaan. Pergilah memancing. Untungnya Petrus nurut. It was very humbling. Tapi sangat merendahkan hatinya. Tetapi Petrus belajar untuk melepaskan haknya seperti gurunya. Dan Petrus juga mengerti bahwa profesinya dipilih sama Tuhan. Tuhan bilang, aku nggak akan pakai ini lewat di dalam perut domba. Karena Petrus bukan seorang peternak. Di dalam mesin, karena dia bukan tukang mesin. Dia berkata di dalam ikan, karena Petrus adalah nelayan. Tuhan berkata, I'm pleased with your profession. Aku berkenan akan pekerjaanmu. Yang penting ya, bukan hasilnya. Yang penting Tuhan berkenan. Berkenan sama hidup kita, berkenan sama keluarga kita, berkenan sama pekerjaan kita. Yang penting itu. Udah jangan kita mengeluh dulu. Kok nggak dapat dream job atau pekerjaan impian atau kenapa kok pohon araku belum ada buahnya. Yang penting Tuhan berkenan. Semua menyusul nanti. Dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah. Jadi nggak ada coba-coba. Ajaibnya Tuhan. Ikan itu bisa dia perintahkan. Dari mana itu koin? Zaman itu, bea 2 dirham. Dirham itu ada serinya, nomor serinya juga. Ya. Arkeolog bisa menemukan yang ini adalah dari tahun berapa. Itu semua ada. Namanya ekonomi dunia kan juga ada. Jumlahnya berapa yang dicetak. Atau berapa uang tersebut, uang koin tersebut yang issue atau yang dikeluarkan. Kok bisa ya? Yesus itu menciptakan di situ. Ajaiblah Tuhan. Ditaruh di dalam ikan. Karena saya ajak Anda untuk berani percaya ya. Kalau ada yang namanya perbendaharaan yang ajaib itu ada. You know, heaven's treasury exists. Saya curiga yang baik. Bahwa di dalam hadirat Allah itu ada semua yang kita perlukan. Bahkan yang sampai fisik jasmani semua ada. Tuhan punya pendengaran bagi orang yang tidak bisa mendengar. Tuhan punya penglihatan bagi orang yang tidak bisa melihat atau buta. Bahkan Tuhan punya anggota-anggota tubuh kita yang missing, yang hilang itu Tuhan juga punya loh. Saya curiga ada semua di dalam gudangnya yang maha kuasa. Bukan berarti Tuhan simpan, ini hanyalah kiasan. Maksud saya, Tuhan itu sanggup lakukan lagi seperti yang dikatakan di Ibrani 11, dari yang tidak ada menjadi ada. Ajaiblah Tuhan. Beranilah percaya dengan segenap hatimu bahwa perbendaharaannya itu ajaib. Dan itu ada. Dan tersedia bagi mereka yang percaya. Yesus tetap sama. Dialah direktur ikan, pencipta koin. Yesus masih hidup. Dia mati sekali, gak akan mati lagi. Dia gak akan mati di dalam pergumulanmu. Dia akan menghidupkanmu. Kalimat terakhir ini bagus. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka. Bagiku dan bagimu juga. Saya suka sekali. Memang kita harus bayar kewajiban kita juga, jangan kurang, jangan berlebihan. Kalau kurang dari itu, berarti kita nggak beres. Tapi kalau lebih itu berarti kita mentang-mentang kita sombong, kita nantang. Tuhan tuh, kalau kita baca di sini ya, Tuhan Yesus kita itu juga sangat-sangat presisi ya, tepat. Maksud saya gini, dia berkata bayarkan untuk aku. Bea bait Allah itu 2 dirham. Ya, saya ajak kita matematika. 2 dirham untuk Yesus kan? Tapi di Kapernaum yang tinggal 2 orang. 11 murid Yesus yang lainnya itu dari luar kota. Jadi Yesus nggak usah bayar untuk mereka. Tapi Yesus itu nggak hanya bayar dari obligasinya. Dia nggak berkata, kamu kan sudah punya profesi. Udah kamu pancing sendiri. Berapa ikan kamu jual 2 dirham. Enggak, Yesus berkata, aku traktir kamu Petrus. Yesus itu loh jalan di mil kedua. Dia yang ajarkan kalau orang itu minta sama kamu bajumu, kasih jubah. Yesus sendiri berkata, terus Petrus, aku tidak akan membayar apa yang merupakan obligasiku sekalipun aku tidak perlu membayar ini karena aku yang memiliki semuanya. Tapi aku juga akan bayari kamu, kata Tuhan Yesus. Jangan berhenti sampai obligasi. Lanjutkan sampai courtesy. Berikan ruang untuk berbuat baik pada orang lain. Jangan pikirannya hanya duty melulu. Pikiran kita itu harus jadi berkat. Jangan takut apa yang harus Anda bayar tahun ini. Kalau hatimu di-set, di tune FM-nya Tuhan, aku mau jadi berkat, tenang nanti, Tuhan yang membayar. Bayarkan, ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka. Bagiku ya Petrus, dan bagimu juga. Tapi di sini kita juga melihat sedikit tambahan ya, waktu saya baca ini ya. Berarti Tuhan Yesus itu ya, hidupnya itu dari iman juga.
Luar biasa ya. Bayar 2 dirham aja harus ambil koin. Bayar 2 dirham. Berarti Tuhan Yesus itu nggak terus simpan uang. Berarti di sini menunjukkan bahwa pelayanan Tuhan itu free of charge. Bagus ya. Orang-orang yang sembuh dan segalanya itu sama Tuhan tidak diperas. Sehingga 2 dirham aja dia nggak punya. Padahal dia punya. Bendaharanya Tuhan siapa? Yudas Iskariot. Berarti ada. Ayat Alkitab juga mengatakan di Perjanjian Baru, di kitab Injil bahwa ada banyak wanita-wanita yang kaya yang mendukung pelayanan Yesus. Anda baca. Berarti ada dalam bendahara kan, perbendaharaannya si Yudas Iskariot. Ini sebelum Yudas mengkhianati dia. Ini Yudas masih waras. Pertanyaan saya, kenapa 2 dirham itu Yesus nggak ambil aja dari bendaharanya? Enggak. Treasury yang ada bersama dengan Yudas saat itu adalah untuk community. Yesus nggak ambil dari situ. Yesus berkata, kita harus cari yang ini. Kita bayar secara pribadi ya. Terus Yesus bilang sama Petrus, kita bayar secara pribadi. Ya guru, aku siap. Tapi nggak perlu. Aku yang traktir kamu. Bagus ya? Tuhan Yesus lagi dijepit, dihimpit. Meskipun orang ini nggak jahat. Tapi orang ini menagih sesuatu. Tapi Yesus masih bisa mikirkan orang lain. Ini sangat-sangat tipikal Yesus. Nanti disalib. Ngos-ngosan nafasnya di kayu salib itu sakit sekali. Luar biasa. Sakit itu adalah penjelasan yang sangat primitif. Itu nggak masuk akal sakitnya. Masih bisa mikirin. Ibu, kamu ikut sama muridku. Dia bilang sama anak muda itu, yaitu Yohanes. Rasul Yohanes maksudnya, Rasul kasih itu. Itu mamamu, pulang nanti. Tolong ya, mamaku diadopsi. Masih bisa lihat orang lain yang berkata, Bapak, ampunilah mereka. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Masih bisa berdoa, ampuni mereka. Nafas saja susah, dapat oksigennya, paru-parunya itu digantung di salib itu, gak ada pijakan di bumi. Tarik sakit, lepas lebih sakit. Tipikal Yesus. Tipikal Yesus. Ambillah itu, bayarkanlah. Dia selalu mikirkan kita. Yesus tuh selalu mikirkan kita. Makanya, kalau sampai anak Tuhan tuh bawa ke stres terlalu lama, itu menghina Kristus. Saya tahu masalahmu besar. Siapa sih masalahnya nggak besar ketika kita dirudung masalah? Ketika kita mengalami masalah, semua masalah pasti besar. Apalagi yang besar. Paham maksud saya? Tapi kalau kita bawa stres terlalu lama, itu berarti kita itu nggak percaya kalau Yesus itu cinta. Yesus tuh loh mikirnya siang malam itu kita. Ya mungkin sekarang kan fine-fine saja. Waktu teruji, kalau hanya Allah duduk di atas tahta ya, apa boleh kata. Tapi kalau dia menjadi manusia, dihina, diludahi, dibunuh kayak gitu, disiksa, torture, itu dianiaya. Bisa mikirin orang-orang sekelilingnya waktu itu terbukti. Juru selamat ini aku mau ikuti. Dia mikirkan kita loh. Ministry Yesus itu berarti dia dia berkata aku yang bayar ini secara pribadi. Ya, dia mikirkan sampai kepada kebaikan hati. Dia nggak mikir sampai hanya menyelesaikan tanggung jawabnya atau kewajibannya. Dia pikir gimana jadi berkat. Kalau pikiran Anda seperti Yesus hari ini, tenanglah Anda berada di level Yesus. Bukan jadi setara dengan dia. Tapi kalau pikiran kita menyatu dengan dia, Yesus selalu mikirnya itu memberkati. Selalu pikirannya jadi berkat. Don't worry, Tuhan yang akan bayar. Tapi kalau kita pikirannya bayar, apapun itu kewajiban. Belajar bagi mahasiswa. Nanti malah nggak belajar, malah ketiduran. Karena stres kita bawa bobo. Bayar. Wah, malah depresi nggak keruan. Tapi kalau pikiran kita menjadi berkat, kita selevel dengan Tuhan. Maksudnya bukan menjadi seperti itu, menjadi Tuhan. Bukan menjadi setara dengan dia, maksudnya kita nge-level pikirannya dengan yang Tuhan inginkan. Tenanglah, berarti Anda adalah kepentingannya. Berilah ruang lebih untuk berbuat baik pada orang lain. Oke, bayar bea dari perbendaharaannya yang ajaib. Ada 3 poin, catatlah segera langsung. 1, 2, 3, oke? 1, bayarlah apa yang merupakan kewajiban kita di dunia. Tulis itu dulu. Saya merasa dari hadirat Allah kemarin waktu saya berdoa, saya kok dapat kalimat-kalimat hikmat ini ya. Inilah karunia kata-kata hikmat. Saya tahu ini akan meremah. Dari penjelasan tadi ayat ini, saya keluar setelah saya doakan kebutuhan-kebutuhan jemaat, saya kok dapat sebuah perkataan yang keluar dari hadirat Allah. Bayarlah apa yang merupakan kewajiban kita di dunia. Nggak usah bayar berlebihan ya. Yesus nggak membayari 11 muridnya yang lain. Yesus nggak membayari kilometer-kilometer mil kedua. Tentunya kita tidak mau diinjak. Kita tidak perlu untuk dirampas, dirampok, dijarah. Bukan begitu.
Berlebihan itu kebodohan. Kurang itu berarti orang tidak percaya. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Saat Teduh yang saya cinta. Tuhan mau kita membayar apa yang merupakan kewajiban kita di dunia ini. Kedua, beranilah percaya akan perbendaharaannya yang ajaib. Ini rema kedua dari hasil doa saya. Berani percaya dong bahwa Tuhan punya perbendaharaan yang Anda tidak kenal. The hidden treasure atau harta tersembunyi. Saya nggak bicara soal materi saja. Saya bicara tentang Allahku memenuhi apa yang kau perlukan dalam kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. 3, berilah ruang lebih untuk berbuat baik terhadap sesama. Level ya, courtesy beyond duty. 3 hal ini tangkaplah baik-baik. Saya percaya Tuhan akan bertanggung jawab atas hidupmu secara sepenuh. Allahku akan mencukupi yang kau butuhkan hari ini. Semua akan indah pada waktunya. Dan semua akan klop pada akhirnya. Mau tahu kenapa? Karena Yesus adalah Allah yang memelihara. Dialah Tuhan yang setia.